Itu sudah dipastikan bahwa si pengirimnya dia tadi itu ya. Gimana ya? Setiap kejadian seperti itu yang dia sampaikan seperti itu, dan momentumnya itu memang ada konflik dengan orang itu gitu. Wah, mana ya? Kok nggak ada perubahannya? Udah keluar, ternyata balik lagi. Selangnya kan enggak lama, cuman beberapa waktu itu tuh selangnya tuh, enggak sehari 2 hari. Ternyata temannya sih lebih parah. Jadi si badan itu katanya kayak terlilit ular. Pas di jalan, pas tengah perjalanan, kaki istri tuh kayak ada yang narik. Dan pas nengok tuh kelihatan sama istri tuh hitam, tangan 2 hitam pegang kaki. Sobat Malam Mencekam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Mang Ei dan tim. Seperti biasanya kami mengantarkan cerita mistis, horor dan mencekam ke hadapan Anda. Dan kali ini sudah ada di depan Anda seorang pria yang akan bercerita kepada Anda tentang pengalaman mistisnya atau horornya yang dialami dari tahun 2015 sampai dengan hari ini. Apa itu kisahnya? Nanti dulu ya. Sebelum bercerita, tim MM dan sponsor kami Bandar Baju akan memberikan kenang-kenangan dulu nih, oleh-oleh buat Kang Abin. Coba dibuka Kang Abin, dilihat dulu nih. Kira-kira menurut Kang Abin bagus nggak nih kaosnya? Wah, ini bagus banget. Adem bahannya Adem ya. Iya. Nah ini Kang Abin ini sponsor dari Bandar Baju. Oh iya. Konveksi, sablon dan bordir yang melayani pembuatan untuk brand dan komunitas. Makasih Bandar Baju. Ya, partai besar dan kecil bahkan satuan pun dibuatkan oleh Bandar Baju ini. Jadi kalau pesan satu pun dibuatkan dengan desainnya free dari Bandar Baju. Melayani pembuatan kaos, jaket, jersey, juga sweater, training, kemeja, polo shirt, dan juga kaos partai. Wah banyak lah. Jadi Bandar Baju ini sudah top lah, kualitasnya oke dan sudah berpengalaman di bidangnya. Iya, bahannya juga adem, bagus. Ya. Alamatnya di Jalan Cijagra 2 nomor 29 Buah Batu Bandung. Untuk alamat lengkapnya ada di IG di bawah ya. Langsung aja dibaca IG-nya. Kalau butuh jasa Bandar Baju langsung hubungi. Gitu kan. Nah tapi Kang Abin ini kita ambil lagi. Kang Abin cerita dulu baru kita kasih nanti. Selain kaos juga ada oleh-oleh lainnya lah dari kami. Boleh lah. Oke. Sobat MM dan Kang Abin, kita kumpul di sini bulan puasa nih. Mudah-mudahan para penonton juga tamat puasanya ya. Amin. Dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak rezekinya tentunya. Amin. Itu khususnya. Kang Abin. Ya. Kalau saya hitung itu 7 tahun Kang Abin diserang, diteror oleh dukun ilmu hitam yang mengganggu kehidupan keluarga Kang Abin ya. Mungkin itu luar biasa itu. Sampai dengan hari ini katanya masih ada gangguan-gangguan kecil juga ya. Masih kalau kita bersinggungan lah. Iya. Itu luar biasa Kang Abin. Itu gimana ya bisa begitu? Apa ada dendam pribadi atau apa ya? Nggak tahu ya. Tahu ya. Mungkin saya ceritakan lebih dari awal mungkin ya. Ya. Kita penasaran nih. Tapi sebelumnya Kang Abin ini profesinya apa nih?
Saya karyawan swasta di lembaga pendidikan swasta. Di kota Cirebon. di masih Cirebon. daerah Cirebon. Oke. Sudah berkeluarga? Sudah. Putra, putri Baru punya satu putri. Baru satu putri ya. Iya, cantik dia. Cantik, amin. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat, amin. Boleh dong kita dengerin cerita yang mau dibagikan untuk kita. Siap, boleh. Ini kejadiannya itu terjadi pada istri dan ibu mertua saya. Awal mulanya sih ibu mertua saya itu kan kalau di daerah saya itu masih suka dengan yang namanya mencari kayu bakar. Karena masih sifatnya zaman dulu lah, orang-orang baheula kalau bahasa daerah saya sih. Jadi dia itu sama temennya 2 orang, sama ibu-ibu juga, pergi ke hutan. Kebetulan hutannya itu sifatnya tuh masih bukit. Kalau desa namanya berlamping-lamping lah. Pas lagi ngambil kayu bakar, kan udah agak lama prosesnya nih. Nah, udah agak lama, capek karena posisi terik matahari yang sangat menyengat gitu, posisi lagi cuaca sangat bagus. Nah, jadi beristirahat. Pas di bawah nemu pohon pepaya, padahal dipikir waktu berdua sama temennya itu nggak ada, pas lewat jalur situ tuh nggak ada pohon pepaya. Pagi 2 sebelahan buat temennya ibu mertua dan sebelahnya buat mertua dimakan. Itu ya alhasil kan capek, haus, ya tadinya lapar juga akhirnya terobatilah. Jadi lanjut sampai menjelang sore, datanglah waktu asar. Beres asar, kayu bakar sudah banyak, bawa ke rumah. Pulang ke rumah masing-masing. Ibu mertua saya pulang juga sama. Nah, selepas maghrib tiba-tiba nyamperin ke istri saya. Itu posisinya saya belum nikah nih, masih istri saya masih berdua aja sama ibu mertua. Nyamperin ke saya, bilang katanya ini sakit perut sampai wah sakit dia karuan, kata dia tuh. Apa yang nggak karuan aja. Nah pas gitu lemas, nggak sadarkan diri, terus melet-melet, lidahnya tuh melet-melet kayak ular posisinya tuh. Kan istri panik. Pas itu manggil, ada terbilangnya kayak semacam ustadz di daerah saya itu. Panggil ustadz, tah dia meritualkan apa-apa ya, mungkin ada baca-bacaan apa mungkin, terus minumin ke ibu mertua, terus diusap ya. Itu alhamdulillah sadar posisinya tuh, sadar. Nah, besoknya ternyata kejadian laginya sama, pas habis maghrib kejadiannya tuh seperti itu. Akhirnya ke orang-orang yang paham, maksudnya orang-orang yang spiritual lah, kayak semacam gitu. Jadi minta bantuan lah, bertanya ke orang-orang seperti itu. Ini kenapa gini. Nah pas itu diundang, dibawa ke rumah, terus entah apa yang dia baca, dipegang, katanya dipegang ibu mertuanya itu, terus dia seolah-olah berkomunikasi, diajak ngobrol ibu mertua tuh. Kamu siapa? Dia sambil merno. Aku raja dari hutan tempat
si ibu ini ngambil kayu bakar katanya. Suaranya tuh kayak laki-laki aja. Beda suara ibu mertua saya dengan yang dia ngomong dan kejadian seperti itu tuh. Terus kenapa kata kenapa mengganggu ini? Dia ini mau saya jadikan selir saya katanya gitu. Pokoknya mau saya bawa dia. Dia bilang gitu. Nah, akhirnya negosiasi di situ karena dia dijelasin lah ibaratnya udah beda alam segala rupa lah gitu, punya keluarga. Dia minta syarat. Nah, syaratnya itu bawa sesajen kayak semacam kayak menyan dan apanya, terus makanan-makanan apa, kopi apa, terus disuruh dibawa ke tempat dia makan pepaya katanya gitu. Tapi tidak boleh ditemani oleh siapapun, dia aja sendiri ke sana. Pas malam jam 9 katanya. Ya tengah malam lah gitu. Pas malam hari. Jadi bapak mertua saya kebetulan udah almarhum juga beliau. Jadi dia bawa sendiri ke sana. Dan alhamdulillah katanya nggak kejadian apa-apa, aman-aman saja kata dia tuh. Dia pulang lagi, cerita memang nggak ada kejadian apa-apa dan besoknya udah normal lagi ibu mertua tuh. Nah, kan kebetulan kan ibu mertua tuh berangkatnya berdua. Ternyata temannya sih lebih parah. Jadi si badan itu katanya kayak terlilit ular. Si badan teman mertua saya tuh terlilit ular, bahkan udah berobat kemana-mana belum ada hasil. Itu sampai 5 harian baru bisa disembuhkan itu tuh. 5 harian udah disembuhkan, ternyata masih membekas di badannya tuh, bekas lilitan ular ada. Nggak tahu tuh sampai sekarang masih ada enggak. Nah, jadilah ada pas tahun 2015 itu kan mendekati mau pernikahan saya dengan istri. Nah, sebulan sebelumnya tuh ada tetangga main ke rumah. Padahal sebelumnya belum pernah gitu. Entah ada urusan apa ya. Jadi yang diobrolkan ya nggak jelas gitu tuh. Hanya obrolan kesana kesini nggak jelas aja gitu tuh. Hanya obrolan biasa. Tapi rutin mainnya tuh. Nah, karena udah merasa risih, jadi kan istri sama mertua tuh sebelum waktu maghrib tuh, sebelum tuh orang datang, tetangga datang ke rumah tuh udah mau rencana ke rumah kakak pura-puranya gitu supaya itu nggak jadi main. Nah, pas mau berangkat ternyata berpas-pasan posisinya tuh. Mertua udah buka pintu luar, nah, itu datang udah di depan rumah. Dia marah kayak nggak terima tuh gitu tuh. Istri sama mertua mau pergi tuh gitu. Jadi posisi marah, pulang lagi dianya tuh. Mertua mau bawa adik saya itu ke kakaknya gitu, karena yang dekat dengan kakaknya gitu ada. Pas di jalan, pas tengah perjalanan, kaki istri tuh kayak ada yang narik. Dan pas nengok tuh kelihatan sama istri tuh hitam, tangan 2 hitam pegang kaki gitu. Ibu ini gimana kalau saya? Ini kumah gitu. Yang narik kakinya tuh. Cuman nggak, ya samar-samarnya karena gelap juga kan, penerangan kurang. Ada yang narik, kok bisa? Ayo dipaksa sama ibu mertua tuh, seret terus paksa. Udah gini aja ini tuh nggak bisa digerak, kayak ada yang narik. Nah, pas nyampe rumah kakak, kan posisinya tuh rumah kakak dengan tetangga yang biasa main itu kan agak berjauhan posisinya tuh. Tiba-tiba datang, nggak dikasih tahu nggak apa-apa. Tiba-tiba datang, terus momennya kakak baru keluar dan sama suaminya itu tuh buka pintu, dia datang, terus dia handle semua. Katanya sediaan ini, kata dianya tuh. Diikutin lah dia, katanya minta apa. Kok kayak ada yang suatu
memang sudah terencana kayak semacam itu tuh. Posisi tengah malam dan dia ke situ gitu posisinya tuh. Yang lain kan nggak ada tenang, cuman dia aja ke situ kan. Dan dia menghandle, terus memang posisinya langsung bisa diobatin gitu dan sembuh. Di situ dikira tuh kejadian tuh udah selesai, dikira tuh ya. Ternyata besoknya lagi ke ibu mertua saya sama pas habis maghrib kayak orang sakit-sakitan terus langsung kerasukan kayak gitu ya. Ditanya-tanya bilangnya itu hantu anu, kalau dia bilangnya hantu jarian katanya gitu. Ada tetangga ngasih tahu ke ini aja katanya gitu. Jadi ada tetangga desa lah semacamnya gitu. Itu sama dia juga bisa lah, orang-orang bisa sama spiritual juga. Nah jadinya diundang terus orang yang spiritual itu bilang ya udah gini aja, kalau pengen sembuh mah jadi salah satu dari anaknya, kan kebetulan anaknya dihadirin semua tuh, 4 bersaudara tuh termasuk istri dihadirin semua. Katanya sok salah satu anaknya silahkan ambil kotoran kuda yang lagi di delman, yang lagi jalan, cuman pakai tangan sendiri ngambilnya gitu, gak boleh pakai alat katanya. Karena mungkin anak-anaknya ingin ibunya sembuh, jadi ada kakak pertama menyanggupi, ya udah nanti besok mau jorok gimana ya, karena ini titah lah ibaratnya, karena pengen sembuh jadi diambil beberapa, kan bentuknya bulat-bulat gitu ya, beberapa butiran ya, 3 kalau nggak salah, ambil. Udah gitu katanya disatuin sama kerak dari besi, terus ditaruh di pojok rumah di belakang katanya gitu, ditanam aja di situ. Digali, ditanam, terus sembuh memang posisinya. Besoknya tuh sembuh bu mertua tuh. Udah sampai berjalannya nyampe ke pernikahan saya, berjalan sama istri. Ternyata setelah pas menikah itu tuh posisi istri itu lagi hamil 2 bulan, anak pertama saya. Itu tuh istri tuh habis main dari rumah kakaknya, ceritanya tuh habis main dari rumah kakaknya. Pas mau nyampe rumah tuh pandangan tuh kayak yang silau, jadi kayak bayangan putih semua tuh, tapi cahaya kayak semacam cahaya putih semua. Rumah tuh kayak nggak kelihatan aja. Jadi dia jalan tuh sambil agak pegang-pegang tembok. Pas udah nyampe depan rumah tuh, udah nyampe buka pintu, kata dia tuh pas lihat ke atas tuh, jadi di rumah tuh kayak ditutupi kayak depan kipas angin tuh, warna putih kayak gitu, tapi besar-besar, cuman gerak-gerak kayak yang hidup tuh, buk gitu. Dia cerita sendiri kepada saya, lagi kerja, kebetulan posisinya masih kerja. Itu kejadian sekitar jam 9-an pagi kejadian tuh. Pas saya pulang ke rumah, istri saya tiba-tiba nangis terus bilang nggak paruh gitu. Ternyata kemasukan. Nah baru saya percaya tuh kejadian di situ tuh. Baru saya percaya istri saya memang kemasukan itu tuh. Suka nangis. Terus ditanya malah nangis aja. Kayak gini gitu. Terus nangis lagi gitu. Saya kan panik. Kebetulan kan saya punya saudara. Uwa lah. Orang bisa ahli spiritual. Nah saya telepon, minta tolong bisa enggak. Ya udah jarak jauh aja, kata Uwa saya itu. Jadi lewat jarak jauh, si HP ditempelin ke telinga istri, baca nggak tahu apa ya, ayat-ayat Al-Quran yang saya tahu Al-Fatihah, terus ada beberapa doa yang mungkin rapalannya tak gimana saya juga kurang paham. Langsung kayak orang tidur sejenak tapi sadar lagi, itu sembuh tutup posisinya. Itu kejadian pas pagi. Ternyata malamnya juga kejadian lagi.
malam. Dikira tuh udah selesai ya. Malam kejadiannya lagi itu habis maghrib. Kejadian habis maghrib. Kebenaran tetangga saya yang elang itu lagi ada di sini, lagi ada di rumah tetangga. Nah, jadi ke situ saya tuh. Nah, kan yang tetangga yang elang itu tuh anaknya itu masih teman seangkatan dengan istri saya yang di elang itu tuh. Orang tuanya tuh. Jadi dipanggil. Pas saya lihat, pas saya kan pertama buka pintu tuh. Istri saya melihat elang itu kayak yang takut. Kayak melihat sesuatu yang menyeramkan lah gimana itu. Kayak yang takut tuh. Gak mau kata dia tuh, gak mau. Nah, pegang pundaknya istri tuh. Saya menyaksikan sendiri posisinya. Karena udah nikah. Pegang pundaknya. Nah, baru diam. Yang tadinya bilang gak mau baru diam. Ajak ngobrol. Ini siapa? Saya tuh yang di sana katanya, yang di makam Legok. Nah ini beda lagi nih gitu ya, ceritanya tuh. Malah yang di makam Legok katanya. Saya tuh nggak didoain lagi, nggak ada yang bersih lagi. Memang di dekat rumah saya itu ada pemakaman, cuman sudah tidak digunakan lagi karena sudah berada di lingkungan tengah-tengah rumah, dan yang punyanya pun dialih fungsikan nanam pepohonan gitu, yang bisa dia hasil lah, didapat lah gitu. Bilangnya seperti itu. Jadi kata elangnya tuh, ya udah kamu kalau minta didoain, minta tuh ya keluarga kamu, jangan ganggu ke sini. Dia malah ketawa gitu. Jadi dipaksa dikeluarin si yang ada di istri tuh. Dikeluarin, istri nengok ke arah selatan. Dia nengok ke arah selatan, dia kayak melihat sesuatu yang menakutkan. Langsung gini aja. Kenapa? Itu kata dia tuh, kayak yang takut. Kata dia itu ada kayak semacam pocong, kata dia tuh. Ada semacam pocong, saya agak merinding. Semacam pocong, cuman mukanya hitam, kata dia tuh. Hitam, jelek aja kata. Takut. Pas elangnya nengok, mana nggak ada apa-apa. Dia kayak memang udah nggak ada gitu pas elangnya. Nah elangnya bilang, kalau makam Legoknya di mana sih? Nah, saya tunjukin ada di sana. Ya udah yuk, sana aja. Mau dipagar kata elangnya tuh, biar enggak ke itu nah saya antar ke makam Legok. Jaraknya enggak terlalu jauh juga, sama masih bisa jalan kaki lah. Ya, saya tunggu, kan posisinya ini kuburan, ini pemakaman, ini halaman rumah orang itu, cuman terpisah oleh jalur air. Alangnya saya tunggu di sini. Nah, si elang tersebut masuk ke sini ke pemakaman. Terus dia bikin gerakan-gerakan apa? Beres, dia balik lagi. Nah, balik lagi, masuk lagi ke rumah. Ngobrol sebentar, kan saya jadi agak sedikit bertanya-tanya, kepo lah. Elang itu gimana ya maksudnya itu tuh, kok diganggu kayak gini gitu tuh istri gitu. Oh jadi kata elang tuh, dia itu siluman. Aslinya dia tuh siluman yang diam di situ, memang diamnya di situ. Cuman suka lewat-lewat ke pekarangan rumah juga. Nah kebetulan pas dia lagi lewat, ada istri saya gitu. Ada istri saya, karena istri saya awalnya sudah pernah terjadi kemasukan. Nah makanya saya tahu kalau misalkan dari elang tersebut, kalau misalkan orang yang sudah kemasukan katanya hijabnya kebuka, makanya sensitif, jadi mudah sekali untuk hal-hal yang berbau seperti itu masuk kayaknya gitu. Nah makanya udah saya pagar, dia udah nggak bisa mana lagi, cuman di situ aja kata dianya tuh, kata elang tuh. Nah terus katanya ditutup lagi hijab istri juga tuh habis maghrib beres. Ternyata
Malamnya jam 3 malam istri saya kerasa lagi gitu tuh. Saya panik jam 3 malam mau minta tolong siapa. Kebetulan yang elangnya juga nggak nginep di rumah tuh, tetangga. Jadi mau tidak mau saya menghubungi uas saya, saudara saya. Hubungi tengah malam, mau tidak mau saya tuh nggak enak ya saya tetap menghubungi. Alhamdulillah direspon dan dia mau nolongin. Cuman syaratnya ya istri saya harus dibawa ke rumah saudara saya. Hasilnya dia tuh siluman yang diam di situ, memang diamnya di situ. Pas dia lagi lewat ada istri saya gitu. Kalau misalkan orang yang sudah kemasukan katanya hijabnya kebuka, makanya sensitif. Jadi mudah sekali untuk hal-hal yang berbau seperti itu masuk kayak gitu. Pas ke rumah saudara saya, kan ada khusus ruangannya. Saudara saya itu ada ruangan terapisnya. Ada ruangannya khusus, dibawa ke situ. Nah, dia didudukin. Kata saya, sok selonjoran, kakinya selonjoran, kata dia tuh. Nah, diajak ngobrol sama waktu biasa. Kalau saudara saya kalau mau mengobati hal semacam itu, awalnya diajak ngobrol dulu. Dia diajak ngobrol. Siapa ini? Ya aku tuh hantu jarian. Disuruh. Aku gak mau. Cuman yang nyuruhnya maksa. Ya udah kalau gitu, kalau gak mau jangan. Saya takut, saya dipaksa katanya. Ya udah sok sekarang keluar. Gak mau kata dia. Sok. Kalau nggak keluar, saya masukin ke dalam botol. Gak mau, kata dia. Saudara saya bangun, ambil botol kayak model botol sirup tapi yang bening. Yang beling. Sok, mau dimasukin ke dalam botol atau keluar sendiri? Iya. Ya sok keluarin kata dia. Kayak takut lihat saudara saya bawa botol, dia takut. Taruh lagi, terus dibaca mantra itu tuh. Set. Saya pikir sudah sadar, udah normal. Tanya ya. Siapa? Kenal ini suami gitu ya. Cuman kayak yang masih agak bingung tuh. Istri tuh kayak kok aneh ya, kayak masih aneh ya. Dia bilangnya mau ke WC kata dia. Ya saya papa ke WC. Cuman di WC-nya cuman duduk aja, nongkrong biasa gini duduk. Saya mau ngapain kata. Enggak ya, ini mau ke WC kata. Duduk aja duduknya. Saya kan jadi marah ya. Bukan marah ke istri, maksudnya marah yang ada di situ ya. Dan saya masih merasa kurang yakin kalau istri saya sudah sadar. Kata saya tuh, so kalau nggak mau bangun, saya guyur kata saya tuh. Itu kan ada ember, ada kerangnya itu tuh. Ada cantingnya. Gini. Ya kata dia. Terus istri saya bangun mau keluar. Kata saudara saya tuh, bandel ya ternyata ya. So kalau kayak gitu, udah dikasarin aja lah kayak gitu mah. Malah ketawa-ketawa dianya tuh. Istri itu malah ketawa-ketawa. Aneh gitu tuh. Sok saudara saya minta bantuan saya, katanya baca doa. Saya lupa lagi doanya apa ya. Ada doa yang dibaca tapi di telinga kanan, di telinga kanan istri saya. Terus dia menjerit kayak yang kesakitan. Ampun, iya mau keluar ya. Terus gitu terus aja, saya terus baca, fokus, terus kayak terakhir plus. Nah kalau udah saya melihat kondisi seperti itu, kayak memang udah normal nih istri tuh ya, udah sadar
istri tuh. Ternyata pas bangun memang normal. Suruh beristighfar dia bisa beristighfar, terus suruh baca la ilaha illallah dia bisa baca la ilaha illallah. Jadi kan saya pulang nih sama ibu mertua saya sama istri, dan kebetulan orang tua saya juga ke situ sama panik. Orang tua saya, bapak sama ibu ke situ. Nah, jadi kita pulang ke rumah. Orang tua saya ikut ke rumah istri saya ke situ. Beres. Salat subuh saya berdoa minta tolong kepada Allah, minta petunjuknya lah gimana supaya ini tuh kejadian udah selesai, udah nggak ada lagi lah gitu, udah normal-normal aja saya tuh. Nah, ibaratnya kan kalau misalkan mesti apa yang harus saya lakukan asal masalah beres apa gitu tuh, saya sampai bilang seperti itu dari doa saya tuh kepada Allah tuh. Pas pagi istri saya bangun, saya mau berangkat kerja pagi tuh. Saya bangun, bilangnya mau ke WC. Kebetulan kan saya nggak punya WC pribadi, jadi ada tetangga yang punya kolam empang yang bisa dipakai buat keperluan itulah, ke WC lah gitu, kloset luar lah semacamnya kayak gitu. Dia mau ke WC katanya gitu. Ya udah sok, terus itu kayak bilang jangan banyak melamun, sambil baca-baca. Iya kata dia. Balik lagi ke kamar, masuk ke kamar langsung tidur. Setahu saya istri saya kalau misalkan nyampe ke rumah ke kamar pasti ngambil HP. Pasti. Normalnya istri saya gitu, pasti ngambil HP dia. Tapi langsung tidur kayak orang lamun. Saya nanya kenapa? Gak apa-apa, sok ayahnya kerja aja sana. Wah, saya kayak ada yang lain nih, udah merasakan gak enak pada diri saya tuh. Udah yuk, saya geret dari kamar tuh istri tuh, saya geret ke ruang depan. Ternyata nyampe di ruang depan dia nangis dan memang bukan dia lagi kondisinya. Udah agak jelas kayak gitu, dan pasti bilangnya seperti itu lagi. Akhirnya panik, saya bawa lagi istri itu tuh dalam kondisi seperti itu tuh ke rumah saudara saya. Pagi-pagi saya mau berangkat kerja terhalang oleh kondisi seperti itu. Saya langsung tolong. Terus biasa diajak ngobrol lagi, ya bilangnya seperti itu lagi. Terus dikeluarin. Saya kan jadi bilang, ya ada obrolan lah saya tuh sama saudara saya tua. Mana ya, kok gak ada perubahannya. Udah keluar, ternyata balik lagi. Selangnya kan enggak lama, cuman beberapa waktu itu tuh selangnya tuh, enggak sehari 2 hari. Itu kan selangnya enggak lama. Ya udah gini aja, kata waktu, nanti siapkan garam kasar sama kopi murni yang nggak dicampur sama gula katanya, kopi hitam murni katanya. Nah, saya karena motivasi saya ingin istri saya sembuh ya, akhirnya saya carilah beli. Kebetulan ada warung tetangga yang sedia garam kasar kayak gitu tuh. Saya bawa ke uang saya berikut sama kopi yang masih murni. Bawa, kata uang saya, ya udah nanti ini ditaruh dulu di sini. Sok kamu pulang aja, nanti sama uang mau diwiridin. Mau diwiridkan semalaman katanya. Nanti besok pagi kesini lagi, ambil ini sama ini, nanti ada air mineral 1 botol. Nah ini nanti sekalian dibawa. Udah, saya nganterin itu, saya pulang. Sampai besok pagi alhamdulillah tidak ada terjadi apa-apa. Pagi-pagi saya langsung ke rumah saudara saya, ambil, minta ini buat apa aja Wak, saya tuh. Nah ini kata Wak saya tuh untuk garam kasar sama kopi
nanti dicampur, dijadikan satu, terus ditabur puter rumah, kata bahasa itu, keliling rumah lah, tapi mengikuti arah jarum jam. Jadi kalau misalkan jarum jamnya ke kanan, muternya ya kamu muternya ke kanan. Udah, sambil kata saya tuh ada bacaan-bacaannya. Enggak ya Wak, sambil itunya barangkali udah baca ayat kursi aja yang banyak, kata Was. Terus airnya gimana? Untuk airnya nanti kalau misalkan si tetehnya mau minum, campurin aja sedikit tuh. Nah, tapi sebelum minumnya baca Falak bin Nas, kulhu Falak bin Nas katanya, surat Al-Ikhlas, Al-Falak sama An-Nas katanya gitu. Udah dibaca baru diminum. Kalau mau minum, entah minumnya habis makan atau kehausan, entah gimana. Terus sedikit pakai buat usap ke muka itu. Nah, terus nanti sedikit lagi masukin ke mangkok, tak kemana lah, ke wadah. Nah, kamu ciprat-cipratin dalam rumah gitu, setiap ruangan. Sama sambil baca ayat kursi, ciprat-cipratin. Tuh, saya barang datang, tuh saya air langsung kasih minum ke istri. Saya usapin juga ke wajahnya. Terus saya ambil ke wadah mangkok kecil, saya ciprat-cipratin semua ruangan. Nah, kalau untuk garam sama kopi katanya nanti itu malam, jangan jam-jam pagi, kata saudara saya itu. Nah, malam habis isya baru nih saya tabur tuh keliling. Alhamdulillah itu setelah saya melakukan itu sampai si garam sama kopi itu habis, saya puterin tiap hari itu tuh sampai air di botol juga habis. Alhamdulillah itu tidak terjadi apa-apa sampai anak saya lahir. Anak saya lahir udah usia sekitar baru bisa jalan 1 tahunan lebih lah. Saya baru bisa jalan itu tuh. Ternyata kejadian lagi istri saya tuh. Aduh, saya tuh bingung lagi. Aduh, kok masih lagi, kata saya tuh ya. Apa ada yang salah ya, kata saya tuh. Sampai saya sepintas ya di diri saya tuh, wah, apa saya mesti harus belajar ilmu spiritual gitu, kata saya tuh. Ibaratnya biar kejadian ini terjadi lagi pada istri atau ibu mertua saya yang nangani langsung gitu. Mau tidak mau kan kondisi istri lagi seperti itu, saya minta tolong lagi ke saudara saya. Ya, telepon aja sih memang. Akhirnya dinetralisir lah, bahasanya dinetralisir via jarak jauh lewat HP sama saudara saya, dan alhamdulillah istri saya normal lagi, sadar lagi. Nah, di situ kan saya udah stres hingga ya ekstrimnya saya jadi punya keinginan untuk belajar ilmu spiritual sendiri saya tuh. Akhirnya saya iseng buka di YouTube, konten YouTube. Ada salah satu praktisi, dia membuka pengijazahan di situ tuh. Memang saya sudah lama sering nonton kontennya lah, sering lihat kontennya gitu. Karena mulainya tengah malam, saya mengikuti aturan beliau lah. Saya membacakan apa yang mesti dia tuntun, saya ikutin. Saya sediakan air putih di depan, beres, nanti air putihnya dia katanya suruh diminum. Nah, setelah itu nanti jam 12 malam mandi, kata beliau tuh suruh mandi. Saya mandi jam 12 malam. Terus setelah mandi, sholat taubat 4 rakaat, sholat hajat 2 rakaat,
Nah baru di situ saya membacakan wiridannya, hafalannya, saya bacakan di situ. Hari pertama jalan itu tuh sesuai dengan jumlah wiridan yang dianjurkan oleh beliau, jalan 1 malam itu selesai sampai wiridan, sebelum subuh juga sudah selesai. Itu alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Ibaratnya istri tidak mengalami gangguan lagi, terus sama mertua juga enggak itu tuh. Mungkin jadi agak plong juga aja, jadi saya perdalam itu agak fokus. Saya di kamar sendiri, kebetulan istri dan anak saya itu kebiasaan kalau tidur itu di depan posisinya tuh. Di depan di ruang TV karena ada TV, jadi sambil nonton TV akhirnya ketiduran gitu tuh. Nah malam kedua kaki saya tuh kayak yang sudah ngebatu, kayak udah kaku aja sila tuh, kayak nyaman aja. Cuman yang saya rasakan posisi saya tuh kayak yang bergeser-geser perasaan saya gitu. Nggak tahu memang kejadian atau tidak, karena saya nggak berani buka mata. Dan posisi lampu juga kan saya matikan gitu. Tapi saya terus baca. Terus dalam proses tengah-tengah beberapa wiridan yang saya baca, saya kayak seperti yang keangkat posisinya tuh. Kayak ngapung aja kayak gitu. Kayak ngapung lagi sila gitu. Nah itu malam kedua itu saya merasa nyaman menjalani wiridan tuh. Enak gitu tuh. Tidak pegel, tidak capek, jadi fokus, betul-betul fokus. Dan sampai selesai. Normal itu tuh. Dan sampai malam ketiga saya jalanin. Malam ketiga nyaman juga sama. Cuman kalau untuk posisi seperti mengapung atau itu sih saya tidak merasa, cuman nyaman aja, kayak udah ngebatu kaki itu, udah biasa gini aja gitu. Berapa lama itu saya wiridan sampai selesai. Cuman beres wiridan kan sambil nunggu subuh. Saya selesai, datang waktu subuh, saya sholat subuh. Pagi saya tuh kayak orang yang nggak males ngomong. Jadi istri nanya ya, saya kan tiba-tiba saya tuh keluar rumah, di halaman rumah kan saya lihat tuh ada tumpukan rumput Jepang, cuman nggak bisa nyatu, ada tumpukan bata yang menonjol di situ, jadi nggak bisa nyatu ke situ. Saya maksudnya kan mau nyongkel itu sebetulnya. Cuman saya diam aja. Istri nanya, ya lagi apa? Saya diam aja. Maksud saya diam tuh, saya jawabnya dalam hati, ya, tinggal lihat aja lagi ngapain. Cuman saya nggak ngomong, saya diam aja. Cuman saya karena istri saya ngomong terus, saya jadi marah. Ya ini aja keliatin lagi apa sih gitu. Aneh. Saya jadi sadar, begini sih tuh jadi tuh. Jadi saya merasa takut tuh. Ibaratnya pernah kayak gini, apa memang karena tidak ada penuntunnya, apa iya tidak ada gurunya, jadi saya seperti ini ya. Akhirnya saya tidak lanjut, udah cuman 3 malam saya menjalani itu, udah saya tidak lanjut, udah berhenti. Udah terasa nyaman lah aktivitas saya, kerja berangkat pagi pulang siang normal, dan malam berikutnya nggak ada kejadian apa-apa. Tahu 2021 pas akhir tahun, jadi posisinya mertua saya lagi memang kondisi lagi tidak enak badan, terus tetangga itu tuh datang, terus ibaratnya nyuruh, kan punya usaha keripik, minta tolong digorengin gitu, bantu gue goreng gitu. Kalau digorengin, cuman karena lagi kurang enak badan mertuanya, akhirnya menolak. Pas udah
nolak, kayak kelihatan sama kan istri juga kebetulan lagi di dapur lagi masak, nyamperin mau ibaratnya mau nahan ibu mertua supaya omongannya agak dijaga tuh. Ternyata udah terlambat, udah keburu ngomong, agak ceplas-ceplos lah gitu. Jadi itu mungkin nggak tahu nggak enaknya, pokoknya dianya nggak banyak omong, terus langsung pulang. Nah pas gitu habis maghrib itu langsung sakit, langsung lemes, terus masukan. Nah akhirnya saya telepon saudara saya lagi. Nah pas ditelepon ngakunya seperti itu lagi, bilang ibu mertua saya tuh hantu jarian katanya, suruh sama ini gitu. Bilang aduh kata saya tuh, udah dikeluarin ternyata bukannya sembuh malah sakit mertua tuh, sampai diimpus. Biasanya 1 hari sembuh, ini hampir 5 harian lah kejadiannya tuh, sakitnya itu nggak sembuh. Makanya kan disaranin coba minta maaf gitu. Anak yang pertama kalau nggak salah ya, anak yang pertama ke sana ke rumah tetangga itu ngasih nganterin apa ya, nggak tahu nganterin apa, saya juga kurang tahu, udah lupa lagi itu tuh karena kejadian tahun kemarin akhir juga. Terus diselingi dengan minta maaf, bilih gitu. Kalau bahasa kita sih, bahasa daerah kampung saya sih, pilih emi aya salah tak omongan tak kumaha nuhun dihampura gitu. Oh mohon tenanawan itu jawaban dari tetangga itu. Oh nggak apa-apa. Besoknya memang sembuh. Hasilnya tuh besoknya tuh udah, yang nggak besok lah, pas cabut impusan sore udah normal lagi. Jadi teror itu mungkin akan selalu terjadi pada keluarga saya kalau misalkan memang ada persinggungan lah gitulah. Ibaratnya orang tersebut tidak suka gitu tuh. Kang Abin, ini kenapa nggak bertanya ke orang, misalnya orang pintar ya, orang pintar. Biasanya orang pintar itu kan akan membalikan siapa pengirimnya. Apa nggak dapat orang ahli seperti itu? Mungkin lebih tepatnya seperti itu Pak. Jadi saya ketemu saudara saya itu memang spiritual. Cuman ranahnya dia tidak bermain seperti itu. Jadi hanya membuang terus menetralisir gitu. Jadi kayak semacam beliau sendiri nggak mau bikin masalah juga. Walaupun terkadang kalau misalkan dia terima pasien hasil dari bisa kayak semacam kayak santet kayak gitu, tetap dia juga kena serangan tak apa gitu. Cuman dia tidak seperti itu. Nggak itu ya. Tapi kan itu beberapa kali ya. Iya. Tetap nggak ada upaya untuk mengembalikan si pengirim. Nggak ada. Apa itu santet lah sebutannya gitu. Setelah belajar dari YouTube itu ada perkembangan? Saya udah 3 malam jalan, saya tidak berlanjut. Nggak berlanjut ya? Iya. Nggak ada perubahan di situ? Nggak ada sama sekali, nggak tahu. Biasa-biasa aja gitu tuh. Itu sudah dipastikan bahwa si pengirimnya dia tadi itu ya? Saya masih sampai sekarang masih menduga-duga sebetulnya. Masih menduga-duga ya. Jadi fitnah nanti ya kalau. Iya. Cuman ya gimana ya? Setiap kejadian seperti itu yang dia sampaikan seperti itu, dan momentumnya itu memang sebelumnya awalnya ada konflik dengan orang itu gitu. Masih berniat mencari istilahnya pertolongan orang-orang pintar nggak? Untuk sementara saya lagi perbaiki diri saya dari ibadah, mungkin lebih rajin lagi memperdawam membaca ayat Al-Quran di rumah, mengaji lah gitu. Kebetulan kan di musola jamaah di daerah tempat saya tinggal itu ada kayak semacam perkumpulan 1 juz dalam 1 minggu, hatam
satu Al-Quran dalam 1 minggu. Jadi setiap jamaah itu dikasih berapa juz untuk diselesaikan dalam 1 minggu. Jadi saya terbantu di situ, termotivasi, akhirnya saya tiap hari jalan terus membaca Al-Quran. Alhamdulillah lah kehidupan saya normal itu. Jadi nggak ada hal-hal yang aneh-aneh, alhamdulillah itu. Serangan ini udah nggak terlalu banyak lagi sekarang ya? Alhamdulillah nggak. Jadi kalau ada sedikit masalah dengan si dia itu akan timbul lagi? Mungkin seperti itu. Mungkin saya ambil sikapnya ya jangan sampailah ada konflik lagi lah gitu dengan dia gitu. Ya nggak tahu sih, barangkali tetangga atau yang lainnya juga menemukan sama dengan saya, kurang tahu juga ya. Ya setidaknya lah keluarga saya aman gitu lah dari hal semacam itu. Ya mudah-mudahan cepat terselesaikan ya masalahnya. Amin, Doa ya. dari kami juga. Amin. Ya. Mudah-mudahan keluarganya kembali harmonis, nggak ada gangguan lagi. Amin. Sobat MM, itulah kisah yang dialami oleh Kang Abin sampai saat ini masih tetap diteror oleh dukun santet beraliran hitam gitu ya kira-kira. Seperti janji dari tim Malam Mencekam dan sponsor kami Bandar Baju akan memberikan oleh-oleh untuk Kang Abin ya. Siap. Selain t-shirt juga ada oleh-oleh lainnya dari tim Malam Mencekam. Jangan lupa untuk Anda yang membutuhkan jasa pencetakan sablon, silahkan ke Bandar Baju yang alamatnya di Jalan Cijagra 2 nomor 29 Buah Batu Bandung. Kualitasnya oke dan tentunya berpengalaman di bidangnya. Terima kasih Kang Abin ya atas kisahnya. Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Salam untuk keluarga. Amin. Ya. Dan sobat Malam Mencekam, Anda juga harus sehat selalu. Amin. Dan kami doakan selalu banyak rezeki dan tamat puasanya ya. Oke. Terima kasih juga untuk Malam Mencekam dan terima kasih juga untuk Bandar Baju ya. Iya, atas sama-sama. hadiahnya, rewardnya lah. Iya. Oleh-oleh buat dibawa pulang. Terima kasih. Ya, semoga Malam Mencekam makin sukses, channelnya subscribe-nya makin banyak lah. Dan jangan lupa yang nonton ya, subscribe dulu baru nonton. Amin. Like, share. Iya, makasih. Makasih nih supportnya Kang Oke, Abin. siap. Akhir kata kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.